You are listening to RMC Radio, Reform Media Center Surabaya, renewing your mind. Topik kita malam hari ini adalah positive thinking. Mengapa salah? Nah, tentu saja kita ini kebanyakan sering melakukan yang namanya positive thinking. Bagaimana caranya kita itu selalu berpikir yang baik, yang menyemangati diri untuk menjadi lebih baik. Ini boleh atau tidak dilakukan oleh anak-anak Tuhan dan bagaimana menurut firman Allah pastinya. Sebelum kita lanjutkan pembahasannya, kita harus sapa terlebih dahulu Pak Andi yang sudah ada di studio saat ini. Salam jumpa Pak Andi. Salam jumpa Adelia. Ya, bagaimana kabarnya? Sehat Pak? Puji Tuhan, Tuhan selalu menyertai. Iya, positive thinking mengapa salah? Topik ini kelihatannya sangat menarik ya Pak ya. Karena banyak anak-anak Tuhan yang juga sering mengucapkan kata ini, kita harus positive thinking, kita harus positive thinking. Nah, sebenarnya tepat nggak istilah ini untuk digunakan oleh anak-anak Tuhan? Dan kalau boleh, itu penerapannya bagaimana? Apa dasar ayatnya? Mungkin kita akan mulai dengan doa dulu Pak. Ya, mari kita berdoa, saudara sekalian. Bapa yang di surga, kami datang kepada Tuhan, karena Engkaulah yang memanggil kami, Engkau yang menggerakkan kami untuk kami datang kepadamu. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau juga yang menyadarkan kami bahwa kami selalu membutuhkan Tuhan. Kami serahkan semua yang kami bicarakan boleh membangun setiap pendengar radio RMC dan juga kami semua yang di studio. Tuhan berkati semuanya, kayak kami satu hati, boleh bersama-sama rindu untuk menggali kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup sampai selamanya. Amin. Amin. Kita akan langsung sebentar lagi membahas tentang positive thinking. Mengapa salah? Apa sih sebenarnya positive thinking ini? Apa seperti sugesti-sugesti diri supaya lebih semangat menjalankan aktivitas, lebih semangat bekerja? Apa benar dengan berpositive thinking, mensugesti diri ini ternyata kita jadi lebih produktif dan lebih kelihatannya semua jadi berhasil. Oke, gimana Pak? Kita langsung saja ke pembahasannya. Ya, oke. Saya akan mulai dengan sebenarnya berpikir positif dan positive thinking itu berbeda, ya. Okay. Jadi ini ada kesalahpahaman karena yang dimaksud dengan positive thinking itu adalah suatu aliran atau suatu paham. Jadi bukan berpikir positif. Berpikir positif itu sebetulnya nggak salah. Oke. Tetapi karena positive thinking ini adalah suatu aliran atau paham yang percaya bahwa hidup kita ini dipengaruhi oleh kekuatan berpikir. Oh, iya. Jadi pikiran kita akan menentukan nasib kita. Nah, itu positive thinking. Jadi kekuatan berpikir ini itu yang menjadi andalan dalam manusia menjalankan kehidupannya. Jadi kalau sekedar berpikir positif itu ya memang seharusnya orang berpikir positif. Ya, dan itu berlawanan dengan berpikir negatif. Saya kasih contoh, misalnya saya selalu melihat Adelia ini, pikiran saya selalu negatif gitu. Misalnya orang ini kenapa ya kok deket-deket saya? Mungkin ini mau pinjam uang saya mungkin dia ya, atau mau membunuh saya ini, atau merugikan perusahaan saya, dan ya macam-macam lah pikirannya. Nah, itu namanya berpikir negatif atau alias mencurigai gitu. Selalu ketemu orang curiga dengan orang gitu, atau ya melihat orang lain ya siapa saja gitu yang berjumpa dengan saya, selalu saya menjauh dan saya tidak suka untuk didekati orang lain, karena bisa saja orang ini nanti tahu-tahu mau membunuh saya, atau saya juga misalnya berpikiran ini jangan-jangan nanti merusak usaha saya dan sebagainya. Nah, itu berpikir negatif. Dan juga
mirip seperti orang yang pesimis gitu. Orang pesimis itu berpikir negatif terus. Misalnya, wah saya nggak berani ya usaha ini, nanti kalau rugi gimana ya. Atau saya nggak berani sekolah, saya kuliah ini. Kenapa? Nanti kalau saya nggak lulus gimana ya. Jadi semua sudah dipikir negatifnya gitu. Saya nggak berani menikah gitu, kalau nanti saya berkelahi terus dengan pasangan saya gimana. Itu namanya berpikir negatif. Nah, orang yang berpikir negatif itu ya akhirnya kan tidak pernah bisa maju. Bagaimana bisa maju kalau misalnya mau bisnis saja berpikir negatif terus, nanti mau mulai usaha sudah mikir kalau bangkrut bagaimana. Ya memang berpikir seperti itu memang perlu, tapi jangan sampai dikuasai pikiran-pikiran negatif sampai nggak berani bertindak apa-apa sama sekali. Nah, itu udah namanya dikuasai oleh berpikir negatif, ya. Nah, kita memang harus berpikir positif. Jadi berpikir positif itu ya misalnya ya tadi, misalnya kalau mau usaha, ya supaya nggak gagal, bagaimana usaha nggak gagal? Ya dipikirkan baik-baik dong. Misalnya perhitungannya lebih matang ya, dan kalau ini pemasarannya nanti bagaimana ya, dan menjangkau kira-kira daerah mana yang bisa laku dan sebagainya. Ya itu kan bisa dipikir gitu. Orang mau berkeluarga juga misalnya khawatir, waduh kalau nanti nggak cocok bagaimana. Kalau ya nggak cocok itu ya mesti ada namanya keluarga yang mesti nggak cocok, tapi kan bisa juga berunding lalu dibicarakan nggak cocoknya bagaimana. Itu kan itu namanya berpikir positif gitu. Tapi yang dimaksud positive thinking itu ya itu tadi, orang-orang yang mengandalkan kekuatan berpikir dan dia percaya dengan berpikir positif itu akan menentukan dia berhasil atau enggak berhasil. Dia menjadi orang sukses atau tidak. Jadi semua akan ditentukan oleh pikiran-pikirannya. Nah, jadi misalnya saya bisa sukses, bisa kaya, ya, saya bisa menjadi seorang yang top di dunia dan sebagainya. Wah, pikiran saya yang akan menentukan saya berhasil atau tidak untuk mencapai itu. Nah, yang menjadi masalah ini adalah positive thinking ini sudah masuk justru kepada kekristenan dan mempengaruhi kekristenan. Nah, itu yang memprihatinkan sebenarnya. Jadi seperti contohnya, saya pernah baca buku dari Yonggi Cho ya, punya Yonggi Cho. Itu sudah dipengaruhi oleh positive thinking yang dicetuskan oleh Norman Vincent Peale itu. Norman Vincent Peale kan mengajarkan tentang ya dengan kita itu berpikir positif itu mengeluarkan energi-energi yang kekuatan-kekuatan yang akan menentukan nasib hidup kita gitu. Nah, Yonggi Cho ini juga mengajarkan yang mirip-mirip seperti itu. Jadi bagaimana kita berdoa yang berhasil. Nah, berdoa yang berhasil itu kalau misalnya kita minta sama Tuhan, Tuhan aku minta mobil gitu. Nah, ternyata Tuhan tidak kasih kita mobil. Kenapa? Karena mobil itu kan banyak. Mobil apa yang kamu mau minta gitu? Honda atau Mercy atau apa begitu. Nah, lalu sudah minta sebutkan apa gitu, merek mobil apa gitu. Tapi tetap Tuhan tidak kasih. Kenapa? Karena merek mobil itu pun tahun berapa kita nggak sebutkan tahunnya. Setelah sebutkan tahun juga tetap nggak dikasih loh. Kenapa? Karena mungkin warnanya atau belum dikasih lagi tipenya. Ya sudah macam-macam lah pokoknya, harus sampai detail sekali, sampai semuanya sudah sepertinya disebutkan dengan terperinci. Dan kita sudah berimajinasi mobil ini akan menjadi milik saya. Nah, itu baru Tuhan kasih. Jadi cara doa berhasil itu seperti itu ya. Jadi berimajinasi dengan barang yang kita mau dapat. Dan itu dilakukan oleh Yonggi Cho sendiri. Dari pengalaman hidupnya dia, bagaimana dia
dia kepingin, dia tidak punya meja, lalu dia datang ke toko, lalu dia bilang, Tuhan, ini meja ini saya kepingin nih meja yang persis seperti ini. Ya, dia klaim itu kepada Tuhan, ini akan menjadi milik saya. Akhirnya dia pulang, mejanya jadi milik, sudah datang ke rumahnya dia. Lalu dia kepingin sepeda, dia lihat di toko sepeda, wah ini akan menjadi milik saya Tuhan, saya imani, ya. Nah, ternyata apa yang dia imani terjadi, sepedanya udah nyampe di rumahnya. Nah, seperti itulah model doa yang mengklaim Tuhan dan kita bisa berhasil. Nah, itu jadi pikiran kita menentukan kita ini berhasil atau tidak. Nah, ini dari bukunya Yonggi Cho. Nah, inilah positive thinking, ya. Jadi suatu aliran yang mengajarkan bahwa kita berhasil atau tidak ditentukan oleh berpikir kita. Nah, ini kesimpulan secara garis besarnya begitu, ya. Kita kalau membahas detail juga mungkin tidak perlu sampai terlalu detail. Kita lihat garis besarnya aja. Memang positive thinking itu mempercayai bahwa pikiran punya kekuatan, dan pikiran yang punya kekuatan ini akan menentukan keberhasilan kita. Dan karena itu kita waktu ini digabung dengan kekristenan, lalu di dalam kekristenan kita dalam pikiran kita bayangkan apa yang kita minta, dan itu benar-benar terwujud di dalam imajinasi kita, dan kita klaim janji Tuhan, maka itu akan terjadi. Itu tadi sedikit penjelasannya ya Pak ya. Kelihatannya mungkin dengan pertanyaan-pertanyaan nanti akan semakin lebih jelas lagi penjelasan tentang sebenarnya positive thinking ini seperti apa, dan sedikit mulai menjawab bahwa iya sih ya, kalau memang artinya adalah aliran yang dicetuskan oleh seseorang, dan seperti seolah-olah ini menentukan pikiran kita ini kita bisa jadi seperti apa ditentukan oleh pikiran kita. Baik pendengar semuanya, masih dalam program Obrolan Santai bersama Pendeta Andi Halim. Tadi sempat dibahas bahwa positive thinking ini adalah hal yang berbeda dengan berpikir positif. Kalau berpikir positif itu boleh ya Pak ya, dan perlu ya Pak ya. Karena kalau tidak berpikir yang positif, nanti dibayang-bayangi ketakutan, kekhawatiran begitu ya. Jadi kita memang harus berpikir yang positif supaya hidup ini tidak selalu kemana-mana bingung memikirkan nanti ini gimana, itu gimana, begini, wah ya, serba ketakutan, serba khawatir. Jadi harus berpikir positif. Tapi yang namanya positive thinking ini adalah sesuatu yang sepertinya membuat hidup kita digerakkan oleh pikiran kita. Ini mulai sedikit menggelitik ya. Apa iya hidup kita itu sepenuhnya digerakkan oleh pikiran-pikiran kita? Tadi sudah banyak dibahas tentang contoh-contohnya. Pak Andi di sini akan sedikit menambahkan ya Pak ya penjelasannya. Silakan Pak. Ya, jadi saya mau tambahkan ya. Jadi kita ini berpikir positif itu memang baik, tetapi saya mau kembali kepada Alkitab ya, karena prinsip kita kan Alkitab. Memang secara umum berpikir positif itu baik ya, dan perlu untuk berpikir positif. Tetapi positif, nah ini pertanyaannya ya, positif menurut siapa? Ya. Dan positif yang bagaimana, berdasarkan pandangan apa itu yang disebut dengan positif. Nah, ini yang seharusnya menjadi satu pergumulan saudara dan saya. Jadi apakah Alkitab itu mengajarkan kita hanya sekedar berpikir positif? Nah, saya percaya Alkitab itu lebih dari itu. Lebih dari mengajar kita untuk berpikir. Semua orang memang tahu kalau harus berpikir positif, ya toh. Bahkan orang ateis pun juga bisa berpikir positif kok. Gitu. Tetapi bagaimana kita sebagai orang beriman tentang berpikir positif ini? Ya, kalau positive thinking tadi itu pemahaman yang arahnya semacam orang mensugesti diri
atau yang pernah saya juga ajarkan yaitu meyakinkan diri, mensugesti diri, lalu berimajinasi diri tentang apa yang dia inginkan itu pasti terjadi. Nah itu sebenarnya itu hanya permainan daripada otak kita yang tersugesti atau yang positive thinking itu, dan kita yakin bahwa apa yang kita pikirkan itu pasti terjadi. Tapi kenyataannya banyak orang yang tertipu dengan positive thinking ini. Ya buktinya memang banyak orang-orang yang menjadi korban dari positive thinking gitu. Jadi pernah terjadi sampai ada orang yang sudah meninggal, lalu diajarin berpikir positive thinking ya. Positive thinking dengan meyakini dia akan bangkit. Itu lalu seluruh jemaat mendoakan orang yang sudah mati ini untuk bangkit gitu dengan positive thinking gitu, yakin percaya pasti bangkit ya, lalu bahkan menuntut Tuhan untuk membangkitkan ya, sampai mengancam-ngancam Tuhan gitu ya supaya membangkitkan yang mati ini, akhirnya nggak bangkit gitu. Dan itu kan akhirnya kasihan orang-orang yang sudah tersugesti untuk bangkit-bangkitnya, akhirnya nggak bangkit. Nah, juga ada terjadi seorang, saya pernah menjumpai juga jemaat yang jadi korban, dan ini seperti ini banyak sekali yang jadi korban. Jadi dia sakit, dia memang udah dinyatakan nggak bisa sembuh oleh dokter, lalu ya makin lama makin berat sakitnya, tapi kemudian dikunjungi oleh ini tim doa yang yaitu ngajarkan positive thinking ini. Kamu mesti percaya, kamu pasti sembuh. Jangan kamu ragu-ragu, beriman saja kepada Tuhan. Nah itu, ya, ayo kita doa. Setelah ini kamu pasti sembuh. Nah, habis didoakan, ya, dalam nama Yesus sembuh, ya. Nah, lalu setelah doa, lalu kan orangnya juga masih tetap aja, nggak ada perubahan apa-apa. Tapi yang mendoakan ini minta supaya dia bangkit dari tempat tidurnya. Bangun, kamu sudah sembuh, yakin sembuh ya. Lalu dia bangun. Ya bangun dengan terpaksa sekali karena ditolong, dan dia nggak bisa bangun sendiri karena udah lemah sekali ya. Ini sudah kanker stadium 4 dan sudah mendekati kematian. Suruh bangun, waduh, orang udah bangun aja udah nggak kuat, dipaksa-paksa bangun, lalu suruh pulang dari rumah sakit. Ya, kamu pulang sekarang, percaya kamu pasti sembuh. Waduh, saya mana bisa pulang, saya ini dalam keadaan seperti ini. Loh, kamu kan sudah berdoa, kamu kan percaya, kamu pasti sembuh. Sekarang ini kamu sudah sembuh, ayo pulang aja. Paksa pulang. Jadi sampai minta ke rumah sakit, sampai memaksa diri untuk pulang. Sampai tanda tangan dan sebagainya. Akhirnya dia pulang. Tapi ya saya sempat kunjungi dia di rumahnya dalam keadaan lemah sekali. Dia bilang saya sudah sembuh gitu. Sembuh kok jadi begini, sembuh, tergeletak, nggak berdaya gitu. Tapi dia bilang saya sudah sembuh. Loh, kok kamu yakin kamu sudah sembuh? Iya, tadi saya sudah didoakan beberapa hari lalu oleh tim doa. Ya, waduh, saya kasihan banget ya. Dan ya saya berdoa untuk dia boleh dikuatkan menghadapi semua kenyataan ini dengan tetap berserah sama Tuhan ya. Ya akhirnya memang berapa hari kemudian dia meninggal. Nah kalau seperti ini gimana gitu ya, orang-orang yang menjalankan positive thinking dan itu menjadi konyol akhirnya. Nah sekarang saya mau kasih contoh, ada satu film yang saya pernah sebutkan juga ya. Filmnya itu namanya The Secret. Nah film ini The Secret ini dia mengadakan uji coba mengenai kekuatan berpikir manusia. Nah ternyata dalam percobaan itu orang ini dengan positive thinkingnya itu dia berhasil bisa melakukan hal-hal yang spektakuler, yang luar biasa, yang manusia nggak bisa lakukan. Dengan sekedar begitu aja nggak mungkin bisa laku. Dia harus konsentrasi, harus
harus pokoknya gimana caranya ya otaknya dia itu bisa menghasilkan suatu kekuatan hebat, itu karena memang berfokus ya, seperti sinar itu. Nah, ini ilustrasi yang memang kelihatannya masuk akal ilustrasinya ya. Sinar itu kalau kita punya senter, lampu senter gitu ya, di senter gitu aja kan biasa aja sinarnya. Tapi kalau sinar ini difokuskan sampai sedemikian rupa menjadi sinar laser. Dan sinar laser tuh bahkan sampai bisa melubangi besi yang begitu kuat dan begitu tidak tertembus, itu bisa tembus gara-gara sinar laser. Nah, bayangkan, jadi dari sinar aja itu bisa sampai melubangi satu beton besi begitu. Nah, demikian juga pikiran kita. Pikiran kita ini kalau nggak terkonsentrasi, ya tersebar kemana-mana, nggak menghasilkan kekuatan yang hebat. Tapi kalau pikiran kita ini dipusatkan seperti sinar laser, wah, pikiran kita bisa membuat suatu kekuatan-kekuatan yang hebat, yang luar biasa. Nah, ini logiknya gitu. Dan memang dipraktekkan, dari film ini dipraktekkan sampai bisa melakukan mujizat-mujizat yang hebat, sampai akhirnya bisa memindahkan benda-benda dari jarak jauh gitu dengan mata, melihat dengan mata saja bendanya bisa bergerak sendiri, bahkan bisa melakukan mujizat-mujizat dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Itu dari film The Secret. Ini sama sekali justru tidak ada doanya, tidak ada minta Roh Kudus, nggak percaya sama Tuhan, tapi bisa melakukan mujizat-mujizat hebat dengan kekuatan pikiran. Nah, kalau seperti ini mestinya kita bertanya-tanya ya, berarti yang namanya mujizat itu tidak selalu pasti dari Tuhan. Karena bisa ya ternyata ya Pak. Iya, ternyata bisa. Tanpa Tuhan pun mereka bisa kok lakukan itu. Bisa sampai menyembuhkan penyakit dan sebagainya. Nah, itu berarti kan perlu dipertanyakan gitu. Ini apa sih, maunya apa ini dengan positive thinking ini, apa yang mau dihasilkan? Gitu. Oke, ini sedikit lagi mulai memperjelas lagi arahnya. Ini sepertinya tadi kalau dicontohkan teman atau kenalan Pak Andi tadi ya Pak ya, yang sakit terus kemudian didoakan, berarti arah-arahnya praktek-praktek yang mungkin sekarang ini juga cukup banyak terjadi. Anak-anak Tuhan melakukan ini banyak ya Pak ya. Ada yang sakit terus Pak sembuh, kamu sudah sembuh, beriman, percaya kamu sudah sembuh. Bahkan ada yang sudah tidak bernyawa gitu ya Pak ya, didoakan bangkit gitu. Tapi apakah kalau misalnya yang disebut dengan positif ini kan memakai ayat-ayat firman, nggak pakai ayat juga sih Pak ya, pakai iman gitu katanya, mengaitkan positive thinking dengan iman. Tapi kalau yang seperti ada iklannya di RMC ini Pak gitu ya, ya apa itu gimana penjelasannya? Positive thinking kamu bisa menjadi sesuatu yang kamu bayangkan, yang kamu impikan, yang kamu inginkan, itu bukan atau gimana Pak? Itu positive thinking juga atau gimana? Iya, jadi ya sekali lagi positive thinking itu kan suatu aliran gitu. Aliran. Suatu paham atau aliran. Entah itu arahnya dia menggunakan dasar Alkitab, seolah-olah memakai dasar Alkitab ataupun tidak. Bisa, dicampur-campur Alkitab juga bisa. Dicampur-campur ya. Jadi Alkitab tuh jadi ayat-ayat saktinya gitu, ayat bumbu kunci keberhasilannya begitu kan. Nah, jadi bisa terjadi itu. Jadi memang begini. Nah, sekarang saya mau tambahkan lagi. Jadi sebetulnya kita ini memang sangat dipengaruhi memang cara berpikir kita. Kita harus sadar itu, bahwa hidup kita ini memang dipengaruhi oleh cara berpikir kita. Jadi misalnya yaitu tadi, kita misalnya jadi ini ya, jadi salesman ya, kita jual barang, tapi kita sendiri ragu-ragu dengan barang ini, apa bisa laku barang ini. Nah, kalau kita mau jualan lalu sudah berpikir apa bisa laku dan sebagainya, ya akhirnya jualan kita ini kita nggak yakin dengan apa yang kita jual. Nggak bisa meyakinkan gitu ya. Jadi omongan kita pun untuk jual ke orang, ayo beli ini yuk. Terus orang bilang, apa bagus barangnya,
Terus kita ya lumayan kok, bagus kok. Sudah tidak meyakinkan omongannya. Karena kita sendiri tidak begitu yakin dengan barang yang kita jual ini. Gitu loh. Jadi memang apa yang kita pikirkan itu sangat mempengaruhi tingkah laku kita. Tapi kalau kita yakin 100%, wah kamu dengan barang ini, wah ini kamu pasti akan menikmati dengan luar biasa. Ya, barang ini akan mempengaruhi hidupmu. Ya, wah kita ngomongnya dengan begitu yakin, meyakinkan sampai orang yang kita ajak ngomong seperti kena hipnotis gitu ya, sampai sepertinya begitu percaya sekali. Nah itu kan beda sekali, orang ngomong dengan meyakinkan sama ngomong sama tidak yakin kan beda. Jadi itu memang pengaruh. Jadi sebetulnya orang yang berpikir negatif terus akhirnya condongnya memang nggak berhasil. Karena kamu belum sudah pesimis dulu istilahnya gitu. Pesimis dulu gitu. Tapi kalau kamu optimis, semangat kan, kamu akan rajin dan kamu akan berhasil kalau kamu rajin. Nah, jadi akhirnya pikiran kamu negatif atau positif itu akan mempengaruhi tingkah lakumu, dan itu memang benar. Itu secara psikologis sangat mempengaruhi. Jadi itu bukan masalah iman atau tidak iman. Itu masalah psikologis, kejiwaan. Kamu ini anak misalnya ya, misalnya orang tuanya bilang kamu itu goblok, gitu aja nggak bisa, itu lihat tuh tetanggamu jauh lebih pintar dari kamu, ya kamu ini memang anak nggak patut dilahirkan dan sebagainya. Nah kalau ngomong gitu kan anaknya gimana, kan down kan. Lalu anaknya down, lalu putus asa, lalu menggoblok-goblokkan dirinya, ya udah aku memang goblok, aku memang nggak bisa, aku memang kalah pinter sama yang lain. Tapi kalau misalnya orang tuanya bilang kamu mesti bisa, jangan putus asa, ayo usaha lagi, kamu ini anak pinter kok sebetulnya, ya kamu pasti punya kemampuan untuk bisa mengatasi ini. Nah itu kan lain. Jadi anaknya wah bersemangat, ya aku pasti bisa, aku akan berusaha, aku ini juga punya kemampuan, aku tidak begitu saja bisa dikalahkan sama yang lain misalnya begitu. Nah itu secara psikologis sudah pasti mempengaruhi mental kita. Ini kan mirip ya Pak ya sebenarnya ya. Kata-katanya itu sama-sama seperti menguatkan, mendorong untuk menjadi lebih baik, membuat orang jadi bersemangat. Tapi berarti yang membuat ini sudah mengarah ke sebuah aliran kan sama-sama positif Pak. Rangkaian kata-katanya itu membuat orang jadi lebih baik. Tapi sampai mana yang disebut dengan sebuah aliran? Apakah karena pakai iman-iman, kata-kata iman tadi itu, atau gimana membedakannya akhirnya? Ya membedakannya kan harus mau tidak mau kita ini pusat kita ini apa dulu. Nah itu yang akhirnya membedakan kita ini pusatnya apa. Jadi kalau pusatnya ini adalah diri kita sendiri, si aku ini ya, itu alias antroposentris, maka yang menentukan keberhasilan atau tidak itu kan diri kita. Tapi kalau pusat kita ini adalah Tuhan atau alias teosentris, maka hidup kita ini di tangan Tuhan, bukan hidup kita di tangan pikiran kita. Makanya sebetulnya kalau menurut Alkitab itu ya, yang benar itu, yang menurut Alkitab itu bukan berpikir positif. Karena berpikir positif itu kan ya tadi hanya sekedar positif menurut standar manusia. Tapi sebetulnya yang lebih tepat adalah berpikir benar. Berpikir benar menurut Alkitab. Ya, berpikir benar menurut Allah. Nah, karena berpikir positif ini akhirnya bisa menjadi naif dan bisa bahkan mengabaikan Tuhan. Pokoknya kalau saya sudah berpikir pasti bisa, saya juga pasti berhasil. Nggak usah sama Tuhan lagi. Nah ini mulai lagi ada sedikit terang lagi arahnya.
kemana gitu ya, yang jadi pusatnya itu apa, dasarnya itu apa. Kita berkata-kata seperti itu dan berpikir seperti itu tuh dasarnya apa? Apakah dasarnya kita mengandalkan diri kita sendiri, atau dasarnya kita mau menjadi lebih baik, berusaha lebih keras lagi karena Tuhan pusatnya ya. Tetap selalu teosentris itu tadi ya, berpusat kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Bahwa kalau di siaran kita yang lalu-lalu juga ya, ada bagian kita sebagai manusia, kita harus bekerja keras, tetap bekerja keras, tapi tetap mengandalkan Tuhan. Nah, kita langsung ke pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp ya Pak ya. Tentang positive thinking dari Bapak Elia. Tentang positive thinking. Malam Pak Andi, kalau kita mengajak seluruh anggota keluarga kita dengan mengatakan kita bersandar pada Tuhan, berdoa, mengikuti semua perintahnya, Tuhan pasti akan mengabulkan doa-doa kita. Problemnya bukan saja kalimat itu diucapkan, tapi juga telah dilakukan. Sementara Tuhan belum menjawab doa-doanya. Kita apakah salah jika melakukan positive thinking seperti kalimat di atas itu kepada keluarga kita? Ini positive thinking kepada Tuhan loh Pak. Boleh atau tidak boleh? Terima kasih. Ya, halo Elia. Kita jumpa lagi, dan Elia ini memang murid saya di Denpasar, dan selalu selalu bergumul dengan ajaran reform yang benar-benar menekankan kedaulatan Allah. Ya, mengenai pertanyaan tadi bahwa bolehkah kita mengajak keluarga kita untuk berdoa kepada Tuhan dan meyakini, mempercayai bahwa Tuhan pasti mengabulkan doa-doa kita. It's okay kalau itu diberi pengertian yang benar tentang bagaimana Tuhan tuh mengabulkan doa. Karena seringkali orang berpikir Tuhan tuh mengabulkan doa itu menurut yang kita mau. Jadi bukan menurut apa yang Tuhan mau. Jadi mestinya kalau kita berorientasi kepada teosentris, Tuhan memang pasti mengabulkan doa kita. Tapi doa yang menurut yang Tuhan mau. Bukan yang menurut yang saya mau. Jadi Tuhan pasti memberi juga yang terbaik. Terbaik bukan terbaik menurut saya, tapi terbaik yang menurut Tuhan. Jadi itu prinsip Alkitab. Jadi memang pasti Tuhan tuh menjawab doa kita. Menjawab doa juga bisa jawab tidak, atau belum, ya, atau iya dikabulkan. Nah, jadi dalam pergumulan doa seperti itu tetap arahnya kepada teosentris, yaitu bukan kehendakku yang jadi Tuhan, tapi kehendak-Mu yang jadi. Nah, itu teosentris. Jadi ini sangat berlawanan dengan positive thinking tadi. Kamu pasti bisa, ya, kamu pasti bisa, kamu pasti luar biasa, keinginanmu pasti berhasil. Nah, jadi udah bukan Tuhan lagi yang diutamakan, tapi ini fokus kepada keinginan saya, gitu. Ya, berarti mengabulkan, ya mengabulkan tuh sama dengan menjawab, ya dijawab sih ya Pak ya. Tapi jawabannya yang bagaimana itu tadi ya arahnya ya. Berarti boleh Pak ya, Tuhan pasti akan mengabulkan doa-doa kita. Pasti, makanya tapi tadi itu seringkali konsep Tuhan mengabulkan doa kita ya yang menurut kita mau gitu. Nah, makanya harus diberi penjelasan atau diberi pendidikan yang komprehensif. Nah, masalahnya orang Kristen tuh mengerti kebenaran tuh separuh-separuh, ya, lalu nggak utuh, lalu nangkapnya separuh, lalu dianggap itu sudah benar. Padahal itu kebenaran separuh itu bukan benar. Kebenaran separuh itu sama dengan salah. Ya, perlu lebih mengerti, ini saatnya pendengar semuanya lebih komprehensif itu ya, kata Pak Andi ya. Kita bisa langsung ke pertanyaan selanjutnya Pak? Boleh. Oke, ini mungkin entahlah masih berkaitan atau agak sedikit melenceng dengan topik kita, tapi it's okay ya. Malam Pak, perlukah cita-cita? Bagaimana kita tahu kira-kira kehendak Tuhan?
apakah talenta kita bisa jadi indikasi itu kehendak Tuhan? Terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya, semoga ada nggak salah ini menyebutkan namanya, Produce Pardede. Ya, selamat malam untuk saudara Produce Pardede. Gimana Pak, perlu nggak cita-cita? Pengen jadi ini, pengen jadi itu. Bagaimana taunya boleh keinginan ini tuh sesuai dengan kehendak Tuhan atau enggak? Apakah bisa dicocokkan dengan talenta yang kita punya? Kalau kita talentanya ini, kita pengennya ini, ya itu kehendak Tuhan. Gitu. Makasih. Gimana Pak? Ya, saudara Pardede. Ini satu hal yang nggak pernah disalahkan memang. Kalau kita punya cita-cita itu, Alkitab juga tidak pernah melarang kita punya cita-cita. Dan bahkan itu adalah bagian daripada tanggung jawab dalam kita menjalani hidup. Ya, jadi hidup itu kalau tanpa tujuan, ya kamu seperti layang-layang putus gitu. Kamu akan diterbangkan angin kemana angin mau pergi. Jadi kamu udah nggak ada arah lagi dalam hidupmu. Nah itu juga nggak benar. Jadi orang punya cita-cita itu memang seharusnya punya cita-cita. Tapi bagaimana punya cita-cita yang sesuai dengan maksud Tuhan. Nah itu yang perlu dipertanyakan gitu. Jangan sembarang cita-cita gitu. Nah ini contohnya ya. Misalnya kita baca di Amsal 16 ayat 9 ini. Adelia bisa bacakan buat kita. Ya, kita akan membacakan dari Amsal berapa Pak? Amsal 16 ayat 9. Amsal 16 ayat 9, demikianlah firman Allah. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Iya. Jadi Alkitab tidak pernah menyalahkan orang memikir-mikirkan jalannya. Jadi kita boleh dong untuk menggumulkan kira-kira kita ini mau nanti mau berjuang untuk mencapai apa, mau jadi apa, mau entah bikin perusahaan atau mau bekerja di sini di situ, ya berkarya ini dan berkarya itu, it's okay. Itu nggak ada salah. Memang Tuhan tuh menciptakan manusia dengan mempunyai satu kelebihan dari binatang, yaitu ada tujuan hidup. Gitu. Kalau binatang kan tidak ada tujuan hidup, binatang pokoknya makan. Gitu. Aku pokoknya hidup untuk makan. Nah manusia kalau hidup untuk makan kan repot, itu nggak ada nilainya sama sekali kan. Jadi memang harus punya tujuan hidup. Tapi tujuan hidup yang sesuai dengan maksud Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman-Nya. Nah, itu yang perlu kita renungkan. Tuhan tuh mau saya jadi apa sih? Kalau Tuhan mau saya jadi apa kan juga harus istilahnya harus memikirkan juga yang pertama misalnya talentaku itu di mana gitu. Jadi Tuhan memberi saya talenta supaya saya juga mengembangkan talenta saya dan saya ada di bidang yang Tuhan sudah persiapkan bagi saya. Tapi juga itu belum pasti juga 100%. Karena ada orang talenta tertentu Tuhan ternyata panggil di bidang yang lain gitu. Dan ya hidup itu kan juga proses. Dan nanti kita mungkin mau tujuannya A, ternyata Tuhan kasih kita B. Ya nggak apa-apa, kita jalani aja hidup ini. Dan nanti Tuhan akan memberitahu kepada kita apa langkah demi langkah, jalanmu itu keliru, mestinya bukan ke kiri tapi ke kanan misalnya begitu. Nah itu melalui proses hidup kita, di dalam kita bergaul dengan Tuhan, di dalam kita membina relasi dengan Tuhan, dalam kita belajar firman-Nya, makin lama makin tahu Tuhan tuh mau arahkan saya kemana. Yang pasti Tuhan tuh tidak ingin kita ini jadi anak Tuhan yang nganggur, lalu nggak ada kerjaan, lalu kerjaannya ngaco-ngaco misalnya, atau nyuri atau narkoba atau apalah, itu pasti itu bukan tujuan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Nah jadi apa tujuan hidup yang Tuhan itu mau saya mengarah ke sana begitu. Nah, pasti seharusnya hidup kita itu memuliakan Tuhan, itu pasti, itu prinsipnya memuliakan Tuhan. Nah, memuliakan Tuhan itu di bidang apa?
saya ini mengerjakan ini talenta saya. Nah, itu harus terus-menerus kita dalam proses hidup ini kita belajar. Ya, itu semoga sedikit menjawab tuh Saudara Pardede ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ini sepertinya pendengar setia juga Pak ya, sering memberikan pertanyaan. Kita langsung masuk ke pertanyaan yang selanjutnya. Ada Deo di Balikpapan ini Pak. Oh ya. Untuk pertanyaannya di topik positive thinking mengapa salah. Selamat malam Pak Andi. Dalam keilmuan psikologi, di kemudian hari melahirkan konsep turunan yang dikenal dengan istilah NLP ya, atau NLP, Neuro Linguistics Programming. Dalam perjalanannya, NLP ini masuk ke sendi-sendi banyak bidang. Salah satunya key element dari NLP ini adalah positive thinking. Jadi key elemennya itu adalah positive thinking. Tentu saja NLP ini sangat antroposentris. Pertanyaannya, bagaimana sikap kita bila menjadi karyawan atau bagian dari sebuah perusahaan di mana tuntutan target penjualan mengharuskan kita untuk ikut program-program tersebut? Bagaimana mengharmonisasi antara iman percaya sebagai seorang Kristen yang menaruh salib Kristus sebagai pusat hidup dengan tuntutan perusahaan atau institusi di mana kita berada? Problematika juga ketika hal seperti ini masuk ke dalam sendi gerejawi, di mana hari ini aplikasi NLP sepertinya marak di gereja tertentu di Amerika Serikat. Misal ada Joel Osteen atau Oprah yang sangat memunculkan ciri NLP dalam setiap judul buku, How to Success dan selain sebagainya. Apakah positive thinking semacam pseudo faith? Pseudo faith, Pak. Ada Dio di balik papan. Gimana, Oke. Pak? Pertanyaan yang sangat bagus sekali ini ya. Kan kita Dio ini juga ya cukup dekat sama saya ini. Ya, kita bersyukur ya kita boleh belajar bersama. Jadi memang sekarang ini model-model ya NLP lalu key element dan berhubungan, bahkan dihubungkan dengan iman dan bagaimana tuntutan perusahaan dan ya banyaklah macam-macam sekarang. Jadi perusahaan sekarang ini kan banyak target oriented gitu. Jadi kamu harus memenuhi target. Kalau kamu tidak memenuhi target ya kamu akan gagal. Kamu akan dikeluarkan dari perusahaan. Jadi orang-orang tanpa sadar ya sekarang ini sudah tanda petik ya. Ya maaf ini kalau memang ini kenyataan ya. Kita ini sudah seperti diperkuda oleh perusahaan-perusahaan gitu. Pokoknya kamu harus target sekian. Kalau nggak target sekian ya maaf, saya keluarkan. Jadi kita sepertinya mati-matian kerja habis-habisan hanya untuk memenuhi tuntutan perusahaan. Dan kadang-kadang seperti ini sampai orang bisa jadi gila ini karena dia merasa bersalah terus kalau nggak bisa memenuhi tuntutan perusahaan. Lalu merasa gagal, merasa dibuang, merasa nggak terpakai lagi, merasa sia-sia dan sebagainya, bisa seperti itu. Jadi orang bisa stres, bisa juga sampai bunuh diri mungkin gara-gara ditarget sama perusahaan. Lalu waduh macam-macam terapinya, yaitu tadi bisa seperti positive thinking ini bisa cara-cara terapi psikologi dan sebagainya. Itu sekarang banyak dilakukan dan juga termasuk yaitu yang tadi Pak Dio bilang termasuk di dalam gereja juga. Jadi gereja pun ada target-targetnya juga sekarang. Bagaimana mensukseskan gereja, bagaimana melariskan gereja, bagaimana supaya banyak jemaat yang hadir dan sebagainya. Wah, itu menjadi target-target, lalu yaitu menjadi ajarannya yang ditekankan adalah itu tadi, positive thinking, pasti berhasil ya, kamu hebat, kamu luar biasa ya, kita harus lebih dari yang lain dan sebagainya. Nah, ini menjadi tren pada zaman ini. Dan
kelihatannya memang berhasil trennya ini. Berhasil. Buktinya mereka itu, wah gerejanya hebat-hebat itu. Dan besar-besar gerejanya. Dan wah sukses gitu. Orangnya sampai yang datang berjubel-jubel dan wah mereka semangat sekali dalam mengikuti acara-acara mereka ya. Nah tetapi kembali lagi ya, ini adalah satu bahaya besar. Menurut saya ini bahaya besar. Ini bisa dipakai iblis untuk menipu orang-orang yang mungkin merasa dirinya udah Kristen. Tapi sebetulnya mereka tidak pernah menjalankan prinsip iman Kristen yang benar. Ya, di dalam ajaran-ajaran seperti ini kan tidak pernah ada itu namanya menyangkal diri, memikul salib, siap menderita bagi Kristus, bahkan siap mati bagi Kristus. Itu nggak ada. Kamu pasti berhasil, kamu pasti sukses, kamu pasti terhindar dari hal-hal yang negatif, yang malapetaka, musibah dan sebagainya. Pokoknya serba berhasil lah gitu. Jadi bahkan penyakit pun dilawan oleh cara-cara berpikir seperti ini. Memang ada penelitian dokter juga ya, bahwa kadang-kadang penyakit apapun tuh disebabkan karena stres. Karena pikiran ya Pak ya? Nah, itu betul. Jadi stres itu membawa efek ke dalam tubuh kita itu karena mengeluarkan enzim-enzim tertentu. Dan enzim-enzim ini begitu misalnya contohnya ya, orang stres bisa sakit MAH gitu. Iya. Nah itu ternyata ada hubungannya gitu. Jadi dengan tegang-tegang dan kepikiran itu akhirnya otak ini memerintahkan tubuh ini mengeluarkan enzim-enzim yang sebetulnya tidak boleh dikeluarkan, malah dikeluarkan. Dan itu akhirnya jadi racun dalam tubuh kita. Nah sehingga orang-orang yang mungkin di suatu gereja yang bisa melampiaskan emosi sampai nangis-nangis, teriak-teriak, loncat-loncat ya, lalu gulung-gulung gitu. Itu kan tersalurkan itu. Tekanan-tekanan hidupnya itu dan stres-stresnya itu tersalurkan sehingga mereka itu sehat-sehat. Lega soalnya ya Pak ya. Jadi secara psikologis itu memang ya ternyata mereka memang sehat gitu. Tapi kalau kita di gereja yang diem ya, semua disimpan sendiri, tidak disalurkan, akhirnya terpendam penyakit itu. Karena tidak pernah diutarakan dan tidak pernah disalurkan, lalu akhirnya dipendam dalam hati, ya istilahnya kalau orang Jawa makan hati gitu kan. Akhirnya jadi penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit hati, ya, liver dan sebagainya. Nah itu dianalisa oleh dokter. Nah karena itu mereka anggap wah inilah Roh Kudus gitu. Inilah yang membuat kita sehat, kita karena pikiran kita wah kita kita tidak boleh negatif thinking, kita harus berpikir positif, positive thinking dan sebagainya. Itu menentukan keberhasilan kita dan sebagainya. Itu tadi saya bilang secara psikologis memang bisa dianalisa semua. Orang yang selalu berpikir negatif itu akhirnya kehilangan semangat dan putus asa terus dan tidak mau berusaha apa-apa. Tapi orang yang berpikir positif, wah semangatnya berapi-api dan wah apalagi harus berhasil dan sebagainya. Nah itu mereka anggap ya itulah kunci keberhasilan itu berarti di pikiran, bukan di Tuhan gitu. Ya, berarti ini cukup menjawab bagaimana mengharmonisasi antara iman percaya sebagai seorang Kristen yang menaruh salib Kristus sebagai pusat hidup dengan tuntutan perusahaan atau institusi di mana kita berada. Harmonisasinya di mana Pak? Kalau di perusahaan harus, tadi kata Pak Andi tadi apa? Seperti kuda tadi ya bahasanya, diperkuda. Sudah bukan diperbudak lagi ya, diperkuda ini lebih lagi. Itu gimana Pak berarti sinkronisasinya? Di satu sisi harus seperti antroposentris sekali, tapi kita sebagai orang percaya harus teosentris. Itu gimana Pak? Ya, seimbangkan. Menurut saya begini ya, kita ini memang boleh bekerja,
Tapi bekerja itu pun juga kita mesti ada batasnya. Pertanyaan saya adalah kenapa kita bagi perusahaan mau diperkuda, tapi kalau bagi Tuhan mungkin nggak mau. Ya, alasannya kan simple kan. Alasannya kan saya dapat di perusahaan kan dapat gaji besar. Kalau saya di gereja kan dikasih apa? Nggak dikasih apa-apa, malah tambah suruh keluar duit. Kalau di gereja. Jadi pikiran orang zaman sekarang adalah ya aku bagi perusahaan aku mau segala-galanya karena itu sumber duitku. Jadi akhirnya yang jadi Tuhannya kan perusahaannya. Gitu. Karena buktinya bagi perusahaan kan mau sampai mati hidup bagi perusahaan gitu. Kalau bagi Tuhan apa mau mati hidup? Nah, akhirnya kan faktornya faktor duit. Nah, itu tidak bisa disangkal dan itu memang sudah banyak mempengaruhi dan meracuni banyak orang bahwa duit itu yang nomor satu. Dan memang benar, itu kelihatannya benar gitu. Duit nomor satu itu kelihatan benar. Buktinya orang kaya bisa beli mobil. Nah, kalau orang miskin, bagaimana mau beli mobil? Ya nggak bisa. Berarti kekayaan itu kan segala-galanya. Ya begitu. Mau beli rumah nggak bisa. Ya kenapa? Ya karena kamu tidak mati-matian kerja buat perusahaan. Ya kalau kamu mau cepat kaya, ya sudah, itu tadi diperkuda itu, siap diperkuda. Nah, cuma kan itu kata kasar saya ya toh. Tapi kalau menurut positive thinking kan bukan diperkuda itu ya. Itu kita memang harus bisa mencapai keberhasilan. Ya, tanpa sadar itu sudah disetir. Gitu. Nah, bagaimana kembali lagi? Menurut saya, ya Tuhan tetap mengajarkan kepada kita untuk selektif. Milih kerjaan pun harus selektif. Maksudnya bukan hanya karena alasan duit saya kerja. Kerja itu sebetulnya menurut iman Kristen tuh kerja itu panggilan kok. Bukan duitnya yang terutama, tapi panggilannya. Saya dipanggil Tuhan untuk mengerjakan bidang apa. Jadi panggilan itu bukan hanya kalau jadi hamba Tuhan loh itu panggilan. Tapi kerja bidang, semua bidang itu adalah panggilan Tuhan. Nah itu namanya integrated. Gitu. Kok tadi saya menekan komprehensif, sekarang integrated. Integrated itu kamu itu anak Tuhan dan dimanapun kamu berada, kamu itu anak Tuhan. Dan kalau kamu anak Tuhan, kamu itu membawa terang dari Tuhan. Kamu adalah garam dan terang dunia. Jadi nggak bisa jadi anak Tuhan di satu perusahaan lalu jadi anak setan. Lalu nanti masuk gereja jadi anak Tuhan. Nanti keluar dari gereja anak setan lagi. Nah gimana? Itu namanya nggak integrated. Gitu. Ya, itu tadi ya. Sudah semoga cukup menjawab dari ya, Bapak memang, Deo ya ini ya Pak ya. Memang saya tahu itu tidak mudah. Memang misalnya contohnya seorang suami punya tanggungan keluarga, punya anak, ya toh anak harus disekolahkan. Zaman sekarang cari kerja kan sulit. Iya. Mungkin ngomongnya gini, ya Pak Andi enak aja ngomong kayak gitu. Pak Andi pendeta. Coba Pak Andi ini orang biasa yang duitnya terbatas. Yang contohnya tadi tuh ya dikejar target tuh. Nah, lalu gimana menghadapi beban yang seperti itu? Ya, bukankah itu akhirnya ya kenyataannya emang harus seperti itu. Kita nanti terlalu tinggi ideologi kita terlalu tinggi idealis gitu. Akhirnya nggak bisa makan. Kalau nggak bisa makan apa Pak Andi mau kasih makan? Nah itu seringkali begitu. Ya saya percaya ya bahwa firman Allah itu tetap kebenaran. Dan kebenaran itu adalah kebenaran yang memang kebenaran yang utuh itu ya. Jadi Tuhan tuh tidak ngajarin kita jadi orang Kristen yang bodoh loh. Enggak loh, jadilah bodoh. Ya dengan kamu bodoh kamu itu nanti jadi anak Tuhan yang baik. Ya enggak pernah itu Alkitab mengajarin gitu. Alkitab mengajari kita untuk cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, itu harus digabung. Jangan cerdik seperti kerbau
dan tulusnya seperti bulus gitu. Nah, jadi kita cerdik seperti kerbau kan tetap bodoh gitu. Lalu tulus seperti bulus ya tetap licik. Nggak tulus. Nggak tulus. Nah, kita mengajarkan kita seimbang antara cerdik dan tulus. Jadi artinya jadi orang Kristen bukan jadi orang bodoh. Kamu harus justru saya sangat ingat ya, seorang dosen saya pernah mengatakan, kamu kalau jadi anak Tuhan sama sebelum jadi anak Tuhan, kamu lebih pintar mana? Nah, jawabannya pasti harus lebih pintar jadi anak Tuhan. Masa jadi anak Tuhan tambah bodoh, tambah pikirannya ngaco-ngaco, ngawur-ngawur gitu ya. Jadi anak Tuhan tuh harus lebih cerdas. Karena pikirannya sudah pikiran yang lebih atas dari semuanya. Pikiran surgawi. Harus lebih cerdas. Jangan jadi anak Tuhan tambah bodoh, tambah istilahnya kalah dengan orang-orang dunia gitu loh. Nah, kita berpikir lebih cerdas, lebih jauh ke depan, lebih dalam, lebih mengerti makna yang terbaik itu yang bagaimana. Nah, itu. Jadi pikiran Tuhan itu pikiran brilian mestinya. Bukan pikiran-pikiran yang kalah dengan pikiran duniawi. Justru pikiran duniawi itu pikiran sesat. Yang terbohongi oleh sugesti-sugesti diri. Ya, nah ini sekarang ini ya semua terbukti ya bahwa apa yang saya pernah bawakan satu renungan juga, bahwa apa yang terpenting bagi manusia gara-gara virus ya COVID-19 ini, itu apa yang paling penting bagi manusia menjadi tidak penting. Dan apa acara-acara manusia yang hebat-hebat sedunia, pertandingan dunia dan sebagainya bisa dibatalkan gara-gara virus. Nah, ini aja sudah mau menunjukkan bahwa manusia itu sehebat apapun bisa menjadi nggak ada apa-apanya. Maka menurut saya ini memang pukulan bagi positive thinking untuk keadaan sekarang ini. Kamu mau positive thinking apa dengan virus COVID-19 ini? Ayo. Kalau mau positive thinking terus ya itu. Sudah, kita tetap nggak usah pakai masker, nggak usah cuci tangan. Kita juga nggak usah jaga jarak. Mari kita berangkul-rangkulan satu dengan lain. Kalau mau positive thinking dijalankan loh. Nah, itu akan jadi konyol kan. Buktinya sudah jadi korban. Banyak yang korban kan. Termasuk hamba Tuhan yang juga tadinya nggak takut dengan COVID-19 ini, akhirnya jadi korban juga. Oke, Pak, sudah banyak pertanyaan yang masuk ini. Oke, buat yang masih mau bertanya boleh nih ya di beberapa menit terakhir ini. Langsung saja. Malam Pak Andi, kalau kita nggak positive thinking, kalau kita memberi pengertian ke teman atau saudara, dikira kita nggak beriman. Melalui penjelasan malam ini, saya baru menyadari bahwa doa-doa kita selama ini cuma maunya kehendak kita aja, melupakan kehendak Tuhan yang jadi. Akhir-akhir ini saya sangat terganggu dengan banyaknya pendeta yang bicaranya melulu masalah berkat dan mujizat. Dosakah kita kalau ikut memberitahu teman atau saudara ajaran-ajaran yang saya anggap bukan dari kebenaran Alkitab? Salam dari Istanto. Oh ya, selamat malam Istanto. Ya, bersyukur sekali kalau kita menyadari bahwa selama ini kita seringkali berorientasi kepada kehendakku yang harus jadi. Tetapi seharusnya kehendak Tuhanlah yang jadi, bukan kehendakku. Dan saya tadi sudah menekankan sebetulnya yang benar itu bukan berpikir positif, tapi berpikir benar. Dan benar ini benar yang menurut Tuhan. Dan benar yang menurut Tuhan adalah benar menurut firman-Nya. Dan makanya kita selalu harus orientasinya kembali kepada firman. Nah, kalau ada orang-orang yang dipengaruhi ajaran-ajaran yang nggak benar menurut firman, kita wajib mestinya mengingatkan. Wajib ya. Ya, kita jangan ragu-ragu untuk mengingatkan. Mengenai nanti kita ditolak, atau orang itu nanti mau terima, itu kita doakan. Itu memang di luar kekuatan kita. Tapi
Tapi untuk mengingatkan, tentunya mengingatkan dengan cara yang baik-baik ya, jangan dengan kasar, dengan menghina lalu melecehkan mereka dan sebagainya. Kita tidak boleh sombong. Kita kalau sudah mengerti kebenaran tidak boleh sombong. Kita juga sadar bahwa kalau saya mengerti kebenaran itu adalah anugerah Tuhan, adalah pemberian daripada Tuhan, dan Tuhan yang membuka mata rohani saya, membuat saya bisa mengerti kebenaran. Kalau Tuhan membutakan mata rohani saya terus, Tuhan tidak membuka mata rohani saya, terus saya tetap buta, saya juga nggak bisa tahu kebenaran dari kekuatan saya sendiri. Oke, itu tadi malah harus jawabannya ya. Jadi boleh mengingatkan, tapi juga pilihlah kalimat-kalimat yang tidak akhirnya menghakimi gitu ya, merasa diri paling benar. Oke, kita lanjut ya Pak ya. Iya. Malam Pak Andi, apakah percaya Yesus dan pasti masuk surga atau sekali selamat tetap selamat termasuk positive thinking? Nah, Thank you. bagus. Yang bagus. Tapi tadi sudah terjawab sebetulnya. Kalau mengingat kata-kata saya tadi, itu bukan berpikir positif dan itu bukan positive thinking, tapi itu berpikir benar. Berpikir benar ya. Nah, berpikir benar karena apa? Karena itu Alkitab yang mengajarkan. Kecuali itu saya yang mensugesti diri saya sendiri. Oh, kamu pasti selamat, kamu pasti selamat. Kita tidak perlu mensugesti diri karena Alkitab yang mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa kalau Kristus sudah menyelamatkan kita, maka Kristus sendiri adalah gembala yang baik yang tidak pernah meninggalkan domba-dombanya dan bahkan menjaga domba-dombanya jangan sampai ada yang hilang satu pun. Nah, itu janji Tuhan, itu bukan sugesti diri, bukan berpikir positive thinking, bukan. Tapi itu berpikir yang sesuai dengan firman Tuhan dan janji Tuhan. Justru kalau kita tidak percaya pada pemeliharaan Tuhan, itu namanya kita menghina Tuhan. Jadi orang-orang yang tidak percaya sekali selamat tetap selamat, itu orang yang tanpa sadar dia sudah menghina atau tidak mau percaya kepada jaminan pemeliharaan Allah dalam hidupnya. Oke, sip ya, sudah semakin jelas lagi, berpikir yang benar. Lanjut, malam Pak, saya Darwis mau tanya, banyak orang ngomong hati yang gembira adalah obat. Bagaimana menurut Pak Andi? Itu ayat Alkitab, hati yang gembira adalah obat. Tapi harus diingat kembali ya, bahwa kebenaran ayat Alkitab itu adalah selalu arahnya kepada teosentris. Jadi sebetulnya bukan kegembiraan itu yang menjadi obat kita. Sebetulnya kegembiraan itu apa sih? Kegembiraan itu adalah kegembiraan karena Tuhan yang menyelamatkan kita. Kegembiraan orang percaya itu apa? Kegembiraan orang percaya itu bukan kamu karena kaya, bukan karena kamu sehat, bukan karena kamu sukses, bukan karena kamu punya pasangan yang ideal, ya, bukan kamu sehat-sehat terus dan tidak ada penyakit, bukan. Ya, kegembiraan kita itu adalah karena Kristus yang sudah mati buat kita. Itu adalah, makanya kalau Alkitab bilangnya itu adalah sukacita terbesar bagi orang percaya. Bukan sukacita karena hal-hal yang sementara, tapi sukacita karena nilai yang kekal. Nah, itu melebihi segala-galanya. Ya, tapi apakah orang Kristen tidak bisa sedih? Ya bisalah. Masa mau senang terus itu jadi orang aneh tambahan. Ya, nggak pernah sedih, nggak pernah berduka. Ya, kita pasti pernah untuk sedih dan berduka, tapi sedihnya itu juga sedih karena apa? Kalau Rasul Paulus sedih itu sedih karena orang-orang yang belum menerima Kristus. Ya, jadi itu sedihnya teosentris lagi gitu loh. Gembiranya juga teosentris, sedihnya juga teosentris. Itu bukan semata-mata gembira-gembira untuk memuaskan kedagingan kita, itu malah tambah gembira yang merusak itu. Bukan gembira yang adalah obat itu ya. Tapi kalau gembira terus tidak pernah sedih juga aneh, karena Alkitab juga mengajarkan kita harus sedih. Sedih apa? Sedih melihat jiwa-jiwa yang masih tersesat. Sedih melihat kebenaran yang diinjak-injak oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, itu ada kesedihan. Jadi antara sedih dan gembira itu seimbang. Itu. Jadi jangan ekstrim.
kiri, ekstrim kanan. Oke, terima kasih buat Darwis Pak. 5 menitan terakhir Ya, ini. Satu Darwis. pertanyaan terakhir ya. Boleh Ya, Pak? Boleh. Dari Pak Feby nih di Instagram ya, di live kita. Ya. Saya berpikiran positif, Radio RMC membawa berkat bagi pendengarnya dengan renungan, khotbah, terutama obrolan santai yang topiknya membuka pikiran dalam iman Kristen yang berpegang pada Alkitab. Kemudian ada komentar lagi dari Pak Feby, berpikir positif identik berpikir sukses. Lanjut, apakah jika harapan tidak sukses berarti tidak positif? Harapan tidak sukses. Yang diharapkan mungkin tidak terjadi. Oh. Apakah berarti itu selamanya kita selama ini kita tidak berpikir positif gitu? Enggak. Rasul Paulus juga pernah punya harapan yang tidak terjadi. Tidak terjadi, tidak sukses gitu ya Pak ya. Tetapi justru ketidaksuksesan Rasul Paulus ini adalah kesuksesan di mata Allah. Jadi seperti duri dalam daging, itu Rasul Paulus ingin duri dalam daging itu dicabut dari tubuhnya. Tapi Tuhan ternyata tidak menjabut kan. Nah, berarti kan Paulus gagal dalam keinginan untuk duri dalam daging itu dicabut. Berarti gagal kan. Tapi di mata Allah sukses. Jadi gagal di mata manusia no problem. Di mata Allah kita tetap dididik Allah di dalam keberhasilan menurut standar Tuhan. Nah, itu yang kita perlu. Paradigma kita ini paradigma yang surgawi bukan duniawi. Ya karena orang-orang kan selama ini juga banyak anggapan gak sukses karena kamu tuh kurang berpikir yang positif gitu ya Pak. Sebagai anak Tuhan kamu harus berpikir yang positif supaya sukses. Oke, semoga apa yang kita bahas malam hari ini sudah semakin membuat kita mengerti bahwa kita boleh berpikir positif itu memang perlu ya Pak ya. Tapi kalau sampai positive thinking yang menjadi sebuah aliran ini tadi yang mungkin menjadi keliru, yang benar adalah kita berpikir yang benar sesuai dengan kebenaran Alkitab itu seperti apa. Jangan mungkin semakin lebih berhati-hati dalam berkata-kata, mungkin menguatkan orang lain itu penting, tapi benar gak kata-kata kita itu sesuai dengan dasar Alkitab ya Pak ya. Oke, di menit-menit terakhir mungkin Pak Andi ada yang ingin disampaikan dan kita akan tutup dalam doa. Ya, kita bersyukur pada Tuhan ya bahwa kita boleh sungguh-sungguh belajar untuk berpegang pada kebenaran firman. Dan Alkitab adalah selalu menjadi pegangan dalam kehidupan kita untuk kita selalu bersandar pada kebenaran-kebenaran firman-Nya dan tidak bersandar pada pikiran kita sendiri. Mengandalkan pikiran sendiri adalah identik dengan kita memberontak kepada Tuhan. Karena pikiran kita adalah pikiran yang selalu berorientasi pada diri sendiri dan kebenaran diri sendiri. Sedangkan Tuhan memperbarui kita, memperbarui pikiran kita untuk pikiran kita diarahkan makin hari makin teosentris, makin hari makin berpusat kepada Allah dan kepada kebenaran firman-Nya. Biarlah ini menjadi satu kerinduan orang percaya. Bukan apa yang dia mau yang berhasil, tapi apa yang Tuhan mau itu yang seharusnya digenapi dalam kehidupan saudara dan saya. Terakhir saya ingin membacakan ayat yang sudah sangat terkenal sekali, dibacakan oleh Adelia dari Matius pasal 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Demikian firman Allah. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Iya, amin. Nah, mari kita tutup dalam doa. Kita bersyukur pada Tuhan. Bapa yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena anugerah-Mu. Kami bersyukur karena Tuhan selalu mengingatkan kepada kami apa yang harus kami perjuangkan di dunia ini dan dengan dasar apa kami menjalani hidup ini, dan semuanya kembali kepada firman Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan mengingatkan kepada kami di tengah-tengah ajaran yang simpang siur, yang tidak jelas,
Tapi kami percaya Engkaulah gembala yang baik yang selalu mengingatkan kami sebagai anak-anak-Mu untuk kembali kepada kebenaran yang sejati, yaitu kebenaran yang berasal daripada Tuhan sendiri, dan Yesus Kristus adalah pusat daripada seluruh kebenaran itu. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Kami serahkan doa kami serahkan seluruh pendengar radio RMC dimanapun berada. Tuhan juga berkati. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Andi untuk malam hari ini. Sama-sama. Setiap kebenaran firman yang sudah disampaikan, kiranya ini boleh membuat kita semua semakin mengerti dan mengaplikasikan dalam hidup kita dengan jauh lebih baik dan benar sesuai dengan apa kata firman Allah saja. Baik pendengar semuanya, terima kasih untuk yang sudah setia mendengarkan. Kiranya ini boleh menjadi berkat buat kita semuanya, dan terus dengarkan program-program di RMC Radio, akan selalu ada program-program yang menarik. Terima kasih dan Tuhan memberkati. You are listening to RNC Radio, Reform Media Center Surabaya, renewing your mind.